Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Haryati dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan menyampaikan teks laporan hasil observasi tanaman anggrek bulan. Tanaman anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis adalah tanaman indah yang termasuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak. Phalaenopsis amabilis juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia dalam genus Phalaenopsis. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek orchidaceae yang memiliki ciri khas kelopak bunga lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara. Anggrek bulan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali benua Antartika. Anggrek bulan pertama kali ditemukan di Maluku. Ia merupakan tumbuhan epifit. Video ini adalah salah satu bukti yang membuktikan bahwa anggrek bulan sangat indah dan memiliki berbagai macam bentuk dan warna. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena keindahannya. Anggrek bulan mudah untuk dirawat, berbeda dengan jenis bunga yang lain, misal bunga dahlia, bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Salah satunya, anggrek bulan bisa hidup atau tumbuh dengan cara digantungkan, sehingga tidak membutuhkan banyak ruangan. Ini adalah contoh anggrek yang digantungkan. Manfaat tanaman bunga anggrek sebagai berikut. 1. Sebagai penghilang stres. Menurut para ahli kesehatan, budidaya anggrek maupun bunga lain sebagai tanaman hias dapat membantu mengurangi tingkat stres pada seseorang. Keindahan dan aroma yang terpancar dari bunga ini dapat meningkatkan efek relaksasi serta memberikan ketenangan dan kedamaian bagi yang empunya. 2. Dapat digunakan sebagai tonik panjang umur. Dalam masyarakat Cina, manfaat bunga anggrek, khususnya jenis Dendrobium, biasa dimanfaatkan sebagai ramuan tonik atau teh herbal yang dicampurkan dengan akar licorice. 3. Mengatasi gangguan saraf dan fungsi otak. Cypripedium pp merupakan salah satu spesies anggrek di mana bagian akarnya mengandung minyak atsiri, resin, tenin, gula, pati, serta komponen lainnya yang berguna dalam penyembuhan berbagai macam gangguan penyakit. Penyakit itu seperti iritabilitas saraf, histeria. 4. Dapat mengobati sakit telinga. Aridosa bulbosa merupakan salah satu spesies anggrek yang memiliki akar dengan kandungan senyawa kimia yang mampu menyembuhkan sakit gigi dan sakit telinga. 5. Menyembuhkan demam dan nyeri sendi. Manfaat bunga anggrek bagi kehidupan manusia, terutama jenis Aplestrum himalae, biasa digunakan sebagai obat untuk mengatasi gangguan bisul. Pasta dari daun Hotierinana vanda digunakan sebagai tapal panas untuk menyembuhkan nyeri pada sendi. 6. Dapat digunakan sebagai bahan makanan. Di beberapa negara, bunga anggrek khususnya jenis Dendrobium juga dimanfaatkan dalam berbagai olahan makanan, seperti contohnya di Thailand dan Singapura. Bunga anggrek dijadikan sebagai salah satu produk olahan snack yang lezat. 2. Di Eropa, bunga anggrek dikonsumsi dalam bentuk garnish atau sebagai hiasan pada kue. Di suku aborigin, bunga anggrek dijadikan alternatif bahan pangan pada saat kondisi darurat. 7. Dapat menghilangkan polusi serta racun di udara. Dengan memelihara bunga anggrek,
sebagai tanaman hias di rumah. Hal ini dipercaya dapat menghilangkan polusi serta efek racun yang terbawa oleh udara, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih. 8. Sebagai bahan kosmetik. Akhir-akhir ini bunga anggrek telah diberdayakan sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan produk kosmetik, di mana bunga ini memiliki kemampuan dalam menyimpan air sehingga menjadikan panjang umur. Anggrek juga merupakan jenis tanaman yang mampu memperbarui dirinya sendiri sehingga ia dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Ekstrak minyak dari bunga anggrek telah terbukti mampu membantu meremajakan kulit serta membuat kulit terasa lebih kencang. Cara budidaya anggrek bulan termasuk mudah, hanya dengan menyetek atau penyebaran biji anggrek bulan dapat tumbuh. Media yang digunakan dapat berupa arang kayu, serabut kelapa, potongan batang atau pohon, pecahan genteng atau batu bata. Cara menanam anggrek dengan media arang kayu. 1. Menyiapkan bibit. Berikut adalah kriteria bibit kompot yang harus dipenuhi sebelum membeli. Mengenali asal-usul bibit, kondisinya sehat dan tidak terpapar penyakit dan hama. Membeli di tempat terpercaya. Daun bibitnya berwarna hijau cerah. Daunnya lebar dan panjang, akarnya tidak keluar dalam pot. 2. Menyiapkan bahan dan alat. Berikut adalah beberapa hal yang wajib disiapkan. Pot genteng, pecahan batu bata, arang kayu, rumah jaring, hand sprayer, pupuk growmor yang kaya akan nitrogen tinggi, insektisida dan fungisida, bibit anggrek berkualitas. Klimatisasi. Proses pemindahan bibit ke dalam wadah pot disebut dengan istilah aklimatasi. 4. Penyiraman. Setelah tanaman sudah menginjak usia 5 hari, kamu bisa mulai melakukan penyiraman. Gunakan hand sprayer untuk menyiram media tanam dan sesekali daunnya pada pagi dan sore hari. Saat musim hujan tiba, sebaiknya kurangi frekuensi menyiram agar tanaman tidak busuk. Sedangkan saat musim kemarau tiba, perbanyaklah frekuensi penyiraman. 5. Pemupukan. Semprotkan pupuk cair dengan kandungan nitrogen tinggi yang sudah dilarutkan ke dalam air. Gunakan pupuk daun jika penyemprotan langsung dilakukan ke daun tanaman. Jika proses ini sudah dilakukan, maka kamu tidak perlu lagi menyiram dengan air. 6. Pencegahan hama dan penyakit. Penyakit yang paling sering menyerang adalah akar dan daun yang membusuk, yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang lembab dan kadar air yang tinggi. Hal ini bisa dihindari dengan cara penyemprotan fungisida dan bakterisida untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri. 7. Bunga anggrek berbunga. Bunga anggrek akan berbunga setelah 1 tahun. Pada tahap pertama, biasanya bunga yang dihasilkan relatif sedikit. Selain itu, setelah bunga mekar dengan sempurna, maka bunga anggrek akan gugur dan pada musim berikutnya kemudian menghasilkan bunga kembali. Dengan perawatan yang intensif, tanaman ini bisa bertahan hingga 5 tahun. Ini adalah contoh penanaman anggrek dengan media arang. Ini adalah salah satu metode penyelamatan anggrek. Ini namanya sistem tangkring. Kita tangkringkan dengan arang atau styrofoam, kemudian ditali. Kuncinya itu adalah tali, sehingga tidak tergoyang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.